Ribu. Yaitu kejadian ini, ada satu mahasiswa, satu orang masih usia SMA ketika itu, dia masuk Islam mu'alaf. Karena dia masuk Islam, semangat belajar Quran, semangat belajar hadis. Sampai akhirnya dia kuliah kedokteran, sampai akhirnya dia ada di satu hadis yang bagi dia itu agak membingungkan. Yaitu sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah." Barang siapa yang akhir ucapan dia itu kalimat tauhid la ilaha illallah, maka dia akan masuk surga. Ketika dia baca hadis itu, namanya mungkin dia mu'alaf, belajarnya tentang Islam kan juga baru. Dia berpikir, enak kalau gitu jadi orang Islam. Kalau saya terasa mau mati, tinggal saya ulang-ulang la ilaha illallah. Kalau nanti pas ngomong la ilaha illallah saya mati, berarti saya akan masuk surga. Berarti saya tidak usah melakukan kewajiban yang lain, nggak usah ninggal larangan-larangan yang lainnya. Kemudian dia datang sama gurunya, tanya sama gurunya, kata gurunya, lah kalau kamu tahu bakal mati kapan silahkan. Tapi kan ada juga orang yang matinya mendadak. Sehingga mati itu tidak bisa direncanakan. Akhirnya dia berpikir betul juga. Tapi hadis ini itu masih jadi satu ganjalan dalam dirinya. Sampai akhirnya dia lulus, dia kerja di rumah sakit. Sampai ketika itu dia bilang sama bawahan-bawahannya, dia bilang begini, kalau ada satu orang muslim yang kelihatannya akan mati, tolong saya dipanggil. Hari pertama dapat kabar ada ini satu orang akan mati. Dia datang, dia tuntun la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah sampai mati tidak berhasil mengucap. Percobaan pertama gagal. Sampai percobaan yang kedua, sampai percobaan yang ketiga, percobaan yang kesekian. Bahkan yang dia ceritakan tuh ada yang ketika dituntun untuk mengucap la ilaha illallah, yang keluar isi kebun binatang. Karena kebiasaannya dia selama hidup mungkin. Maka jangan membiasakan kalimat-kalimat yang enggak baik. Takutnya mau mati yang keucap itu nanti. Terus sampai 10 percobaan, tidak ada satupun yang berhasil. Dan dia akhirnya sempat buat kesimpulan, mustahil ada orang akan mati bisa ngucap la ilaha illallah. Karena dia coba berkali-kali nggak ada yang berhasil. Tapi nggak putus asa. Terus sampai kesekian belas kali, subhanallah ada satu orang dituntun dan kurang lebih 1 jam lebih dia nuntun, berhasil mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah. Kemudian orang itu meninggal dunia. Di akhirnya lega, ada yang berhasil ternyata ini. Maka begitu selesai urusan pemakaman, dia datang silaturahmi ke keluarganya dan dia tanya, amalan orang ini apa? Karena sekian kali saya mencoba, itu belum ada yang berhasil. Tapi orang ini saya coba tuntun, walaupun setelah 1 jam, akhirnya berhasil. Dan ini jangan salah paham, belum tentu kalau tidak ngucap la ilallah terus tidak husnul khotimah, belum tentu. Banyak hal-hal suci yang lain yang keluar kalimat-kalimat thayyibah yang lain. Ada yang ngucap la ilallah, ada yang ngucap Allah, ada yang ngucap ayat-ayat yang lain juga ada yang ngucap sholawat pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi yang secara spesifik disebutkan di dalam hadis adalah kalimat la ilaha illallah. Maka dia tanya dengan keluarganya orang itu, tanya orang ini amalannya apa sehingga dia bisa saya tuntun dan bisa mati sebelum mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah. Maka akhirnya keluarganya bingung, orang ini tidak kelihatan punya amalan yang istimewa kecuali hanya satu. Amalannya semuanya biasa, kayak umumnya warga yang kampung yang ada di situ. Waktunya sholat di masjid. Cuma itu aja yang kelihatan, yang lainnya sama-sama kayak orang kampung. Tapi satu hal ini yang agak berbeda, yaitu dia teliti selama hidupnya
tidak ada yang pernah tersakiti oleh dia. Nggak pernah omongannya nyakitin orang, nggak pernah omongannya nyakitin tetangganya, nggak pernah perbuatannya itu menyinggung orang lain, nggak suka ngomongin orang lain, nggak suka dia itu ikut campur urusannya orang lain. Ternyata mungkin karena amal yang sepele ini, yaitu menjaga agar tidak ada orang yang tersakiti oleh kita, mungkin ini amal yang menjadikan dia bisa mendapatkan husnul khotimah. Kita ada di majlisnya para wali. Dan sifatnya para aulia Allah Ta'ala adalah mereka yang punya sifat ihtimalul adza. Mereka punya sifat siap untuk menanggung derita. Mereka yang punya sifat husnul khuluq. Oleh karena itu, pulang dari majlis ini usahakan paling tidak kita ini jaga, paling tidak kita kadang-kadang mikir berakhlak sama orang yang di luar, tapi kita nggak mikir berakhlak dengan keluarga kita sendiri. Paling tidak gimana istri kita nggak tersakiti dengan ucapan kita, anak kita nggak tersinggung dengan ucapan kita, orang tua kita nggak tersakiti dengan ucapan kita. Berapa banyak perbuatan sekalipun tanpa ucapan bisa menyakiti orang tua. Dan banyak terjadi sekarang anak-anak ketika di hadapan orang tuanya ngajak ngobrol, anaknya main HP. Seakan-akan isi HP-nya itu lebih penting daripada kesempatannya untuk duduk dan berbicara bersama dengan kedua orang tuanya. Oleh karena itu, mudah-mudahan Allah Ta'ala perbaiki akhlak kita semuanya. Kita bisa meneladani Habib Ja'far bin Syekh Wana Segaf, mendapatkan keberkahan beliau, dan kita doakan segenap keluarga besar Al Habib Ja'far.